Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Agung, guru bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi tentang teks prosedur yang terdiri atas pengertian, ciri umum, dan jenis teks prosedur. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi tentang struktur teks prosedur. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng pada channel ini agar tidak terlewat informasi penting maupun video pembelajaran berikutnya. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang struktur teks prosedur. Struktur adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam suatu teks. Misalnya, pada bab 1 dan bab 2 kita sudah membahas materi tentang teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Antara teks deskripsi dan teks cerita fantasi memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan materi kita hari ini. Pada teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah bagian dari teks prosedur yang memuat pengantar berkenaan dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Tujuan dari teks prosedur biasanya berbentuk sebuah paragraf. Struktur teks prosedur yang kedua adalah alat atau bahan. Pada struktur bagian ini, teks prosedur sudah memuat alat atau bahan yang dibutuhkan di dalam suatu teks prosedur. Tidak semua teks prosedur memuat struktur alat atau bahan. Biasanya, teks prosedur yang terdapat struktur alat atau bahan ialah teks prosedur membuat atau melakukan sesuatu yang membutuhkan alat secara khusus atau spesifik. Contohnya, teks prosedur membuat layang-layang. Pada teks prosedur membuat layang-layang, tentunya dibutuhkan alat atau bahan untuk membuat layang-layang, sehingga di sana terdapat struktur alat atau bahan. Berbeda halnya jika terdapat di teks prosedur memainkan gitar. Pada teks prosedur memainkan gitar, kita tidak perlu menuliskan struktur alat atau bahan, karena dalam memainkan gitar, alat atau bahan yang dibutuhkan hanyalah sebuah gitar. Jadi tidak perlu dituliskan struktur alat atau bahannya. Jadi struktur alat atau bahan tidak wajib sifatnya di dalam sebuah teks prosedur, bergantung jenis teks prosedurnya. Struktur teks prosedur yang ketiga adalah tahapan atau langkah-langkah. Pada bagian ini, teks prosedur memuat tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan pembaca dalam melakukan, membuat, atau memainkan sesuatu yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Pada bagian struktur tahapan atau langkah-langkah biasanya ditandai dengan penggunaan penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun kata urutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Juga terdapat kata hubung urutan waktu, lalu, kemudian, setelah, dan seterusnya. Dan yang terakhir, pada bagian ini ditandai dengan penggunaan kalimat atau kata perintah. Ya, itulah bagian dari struktur tahapan atau langkah-langkah. Bagian struktur teks prosedur yang keempat atau yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup biasanya teks prosedur diakhiri dengan sebuah simpulan. Tetapi teks prosedur tidak harus diakhiri dengan sebuah simpulan, bisa juga dengan hanya berupa kalimat penutup saja. Bagian struktur penutup di dalam teks prosedur sifatnya sama dengan bahan atau alat, tidak wajib sifatnya. Jadi bahan atau alat dan penutup boleh ada, boleh tidak di dalam teks prosedur. Setelah kita mengetahui struktur teks prosedur, berikutnya kita akan mencoba menganalisis struktur teks prosedur dari contoh berikut ini.
Contoh yang pertama adalah teks prosedur cara memainkan angklung. Dari judulnya kita ketahui bahwa teks prosedur ini adalah jenisnya teks prosedur memainkan sesuatu. Di bagian pertama terdapat tujuan yang terdiri atas sebuah paragraf. Kemudian struktur yang kedua terdapat tahapan atau langkah-langkah, terdiri atas 5 tahapan atau langkah-langkah. Dan terakhir terdiri atas penutup. Di dalam teks prosedur cara memainkan angklung ini tidak terdapat struktur, alat, dan bahan. Teks yang kedua adalah teks prosedur cara membuat kue apem. Dari judulnya kita ketahui ini adalah teks prosedur berjenis teks prosedur membuat sesuatu. Dalam hal ini membuat kue apem. Ya, setelah judul, di sana terdapat sebuah paragraf yang berupa bagian tujuan, kemudian terdapat alat atau bahan, kemudian yang terakhir terdiri atas cara membuat atau tahapan dalam teks prosedur membuat kue apem. Pada teks prosedur cara membuat kue apem ini tidak terdapat struktur penutup, tapi tidak masalah karena struktur penutup boleh ada, boleh tidak di dalam sebuah teks prosedur. Teks yang ketiga adalah cara melakukan gerakan tari tortor. Ini adalah jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Setelah judul, di sana terdapat struktur tujuan, kemudian terdapat juga struktur tahapan atau langkah-langkah yang ditandai dengan penomoran. Pada struktur teks prosedur cara melakukan gerakan tari tortor ini tidak terdapat bagian penutup dan tidak juga terdapat alat atau bahan, hanya terdiri atas tujuan dan tahapan atau langkah-langkah. Nah, itulah analisis struktur teks prosedur dari 3 contoh yang sudah kita bahas tadi. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini, yakni tentang teks prosedur. Namun, apabila kalian belum memahami materi tentang teks prosedur, kalian bisa bertanya dengan menuliskan di kolom komentar, atau kalian juga bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.